اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وتقبل وسلم بجلالك وكمالك على كل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر شرفا يا رب ذكر شرفا يا رب ذكر شرفا يا رب يا رب كرم وتعلم ورفق ومهابة وبرا وسلم رجوه وبرك وتعالى القوم العظيم والقوي الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah berikan pada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk mengaji di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat saleh kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan pahala ridha barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya yang setia istiqamah hingga yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya guru kita Al-Ustadz Syahabuddin MA, Al-Ustadz Namin Setiawan, Bapak Asmari, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Haji Warsono, Haji Bahtiar, Haji Haris, seluruhnya daripada jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mohon maaf tak tersebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur, alam sehat wal afiyah, dimurahkan rezeki kita, diberkahi usia kita, anak keturunan, istri-istri kita dijadi anakan keturunan yang saleh dan salihah. Fadalah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين
والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى صلى أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بألوي، جميع سادتنا علي أبي ألوي، شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ عبد العباس أحمد بن علي البني، وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا شيخي مربي روحي الإمام عبد الله بن عمر شاتري، والحبيب حسن، والحبيب مهدي، والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر شاتري، سيدي الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، والحبيب الشيخ بن سالم بن العطاس، والحبيب عمر بن العطاس، والحبيب علي بن شيخ، والحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس، وثم إلى أرواح خصوصا هجي مرتاب بن هجي ساوي بن بواسان، ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانصر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita kemarin masih tentang membahas rukun-rukun salat. Kemarin telah dijelaskan salah satu rukun salat adalah duduk di antara dua sujud. Ya, kemarin sudah dijelaskan bagaimana syarat-syaratnya. Ya, karena duduk di antara dua sujud termasuk rukun apa? Rukun panjang apa rukun pendek? Rukun pendek, ya. Jadi tidak diperbolehkan kita berlama-lama di dalam rukun-rukun pendek. Apabila terjadi kelamaan sehingga bertambah daripada ziyadatan ala dzikril masyru', ya, memanjangkan melebihi daripada bacaan yang disyariatkan, wa gadri agali tasyahud, kadarnya itu sekurang-kurangnya bacaan tasyahud, maka itu tidak bisa atau bisa batal sholatnya, ya, karena menambahkan atau memanjangkan ya rukun qasir yang seharusnya pendek dipanjangkan. Nah, jadi kita nggak boleh menambahkan atau mengada-ngada sesuatu di dalam hal yang sudah baku, ya. Itu pembahasan yang kemarin. Sekarang pembahasan yang selanjutnya ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9. Apa itu at-tasyahudul akhir? Yaitu tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir termasuk rukun apa nih? Rukun fi'li apa rukun qauli? Qauli. Benar. Ya.
Udah jelaskan kemarin tuh rukun qauli ada berapa? Ya, bacaan suratul Fatihah. Habis itu baca apa lagi? Takbiratul ihram, habis itu suratul Fatihah. Habis itu apa yang ketiga? At-tasyahudul akhir. As-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima salam. Ya, ini jangan sampai keder ya. Sumiya tasyahudan li'anna fihi dzikra syahadatain. Dinamakan tasyahud karena pada tasyahud akhir ada penyebutan dua kalimat syahadat. Jadi disebut namanya tasyahud akhir karena ada pengikraran atau pengakuan menyebutkan dua kalimat syahadat. Tadi dijelaskan tuh, Anda punya guru Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas meninggal dunia. Umurnya 99 kalau di KTP. Kalau di KTP orang dulu, wallahu alam dah, itu yang kehitung, yang kelihatan. Beliau dikatakan ketika lahir itu didoakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Zaman berapa itu? Beliau waktu lahir dibawa ke situ didoain. Ya, Masya Allah meninggalnya. Dengar ceritanya dari anaknya, jam 1 beliau sedang sakaratul maut. Ya itu Pak, ya sesoleh-solehnya kita melewati itu Pak. Sehebat-hebatnya kita melewati proses itu. Sebaik apapun kita pasti melewati itu. Jadi jangan sombong ya. Jangan takabur. Kita pasti melewati proses itu. Makanya yang Ustaz Sahab sering doa tuh, Allahumma hawwin alaina bisakaratil maut. Minta diringanin. Bahkan nggak berasa deh. Kalau bisa ketika kita diambil rohnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jam 1 sakaratul maut. Disaksikan oleh beberapa muridnya dan orang-orang yang khidmat sama beliau. Akhirnya ditalkinkan oleh anaknya. La ilaha illallah, diam beliau. La ilaha illallah, diam. Pas ketiga kali, la ilaha illallah, beliau jawab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus anaknya tambahin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Beliau merem. Terus udah meninggal. Nah, ini banyak orang-orang soleh, orang-orang baik meninggalnya gampang banget. La ilaha illallah Rasulullah kayaknya mudah banget. Nah, ini harus kita cari tahu bagaimana sih amaliyahnya, bagaimana sih ibadahnya, bagaimana sih keikhlasannya, bagaimana mujahadahnya, sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai 3 kali. Nah, itu disaksikan sama para murid-muridnya dan anak-anaknya yang sedang baca Yasin sebagian. Terus ini dinamakan tasyahud-tasyahudan karena ada penyebutan 2 kalimat syahadat. Wa syurutut tasyahudil akhir, syarat-syarat tasyahud akhir yang pertama ayyasiha ma qablaha. Sah sesuatu yang sebelumnya. Rukun-rukun yang sebelumnya mesti sah. Ya udah dijelasin kemarin. Jadi kalau al-julusu baina sajdatain tidak memenuhi syarat atau bacaan Fatihah dia tidak memenuhi syarat. Walaupun tasyahudul akhirnya memenuhi syarat, maka tidak bisa karena syarat pertamanya adalah sah rukun-rukun sebelumnya. Mesti sah rukun-rukun sebelumnya. Yang kedua ayakuna bil arabiyah. Mesti dengan bahasa Arab. Kita mengucapkan atau baca tasyahud akhir dari at-tahiyatul ila akhiri, nah, itu mesti dengan bahasa Arab. Nggak bisa belajar. Gitu anak kita kalau nggak bisa bahasa Inggris suruh pelajarin. Padahal bukan fardu ain tuh. Nah, anak kita nggak bisa sholat, kita nggak kursusin. Kita nggak ajarin, kita nggak bisa ngajarin, kita kursusin, kita kirimin ke masjid, ke majlis taklim, ke musola, kita biarin. Tapi kalau giliran masalah ilmu dunia, dikursusin matematikanya, dikursusin bahasa Inggrisnya, sempuaknya. Anaknya nggak bisa sholat, dia nggak perhatian, nggak miris, nggak takut nanti ditanya sama Allah gimana jawabnya. Anak kan adalah amanah. Setiap amanah ada kan ini minta pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perhatikan. Di samping kita memperhatikan diri kita,
apakah bacaan kita sudah benar, dan juga kita perhatikan sekitaran kita. Ya, terutama anak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita daripada api neraka. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan menjaga anak dari neraka itu adalah membekali dia dengan ilmu syariat, membekali dia dengan ilmu agama, sehingga dia punya fondasi, dia punya akidah kuat, dia punya rem kuat. Itu yang disebut sama Imam Ibnu Abbas menjauhkan anaknya dari api neraka. PR kita sebagai orang laki untuk menjauhkan anak istri kita daripada api neraka. Dimulai dari siapa? Dari kita dulu. Wa anfusakum. Nyuruh anaknya sholat, bapaknya kagak sholat. Nyuruh anak puasa, bapaknya emaknya kagak puasa. Ayo puasa tasuah, bapaknya kagak puasa. Jangan main HP, bapaknya depan dia main HP mulu. Jangan keluar malam, bapaknya keluar malam. Kemana-mana yang kagak ada manfaatnya. Nah ini kita tuh menjadi itu, Quran itu menjadi contoh tuh. Harus kita perbaiki ketika dalam rumah tangga. Siapa? Kita dulu. Baru nanti akan merembet kepada anak kita, keturunan kita, istri kita. Kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita? Kitanya aja nggak selamat, kitanya aja penuh dengan dosa. Maka kita harus menyempurnakan atau memperbaiki diri kita. Ya, sholatnya, ibadahnya. Ya, makanya dakwah fil hal, Pak, itu as'ab min da'wati fil ghaul. Dakwah dengan keadaan, dengan perilaku, dengan perbuatan lebih sulit dibandingkan dakwah dengan ucapan. Kalau ngomong semua juga orang bisa ngomong. Tapi kalau dakwah fil hal, kita sebagai orang tua bukan hanya bisa nyuruh, tapi bisa mencontohkan kepada anak kita. Nih, abah nih tahajud. Nih, abah nih baca Quran sehari 1 ain. Nih, abah nih sedekah. Nih, abah nih ngajar. Nih, abah begini. Tunjukin. Makanya kita punya kebiasaan daripada kita punya orang tua dulu itu kalau kita kemana-mana ngaji itu kita bawa anak. Bener gak? Ustaz Namin ngerasain kali ini dulu ya. Sering bareng-bareng sama abah aneh ngaji di Kuitang, ngaji di mana. Itu dibawa. Anak pun dulu masih kecil sering dibawa, Pak. Walaupun anak nggak pernah ngaji langsung sama Habib Abdurrahman Bukit Duri, tapi anak inget dulu anak masih umur 5 tahun sampai 6 tahun, anak pernah diajak sama abah anak ngaji ke beliau. Anak kagak paham, anak main-main aja. Ya, pas sekarang gede baru ngeh, oh itu dulu Habib Abdurrahman dulu tuh yang ngajarin abah anak ngaji. Ya, jadi kita tahu kita punya abah, kita punya orang tua, belajar sama siapa. Nah sekarang orang tua sekarang nggak peduli dia ngaji, anaknya nggak diajak, istrinya nggak diajak. Makanya Haji Husain ini mana Haji Husain nih? Ini salah satunya dia misinya pengen memberdayakan perempuan biar pada ngaji. Ya, bagus. Ya. Jadi syarat yang kedua ayakuna bil arabiyah, mesti dengan bahasa Arab. Yang nggak bisa belajar. Ya. Belajar deh. Kalau nggak mau belajar, ngajar. Nggak mau belajar, ngajar deh lo. Kalau nggak mau belajar, ya. Dulu abah ini kalau nasihatin singkat, nyesek. Lo nggak mau sholat, sholatin dah. Kalau nggak mau ngaji, digajiin. Tinggal lo pilih, mau sholat apa disolatin. Lo kalau nggak mau belajar, ngajar udah. Udah pinter berarti lo. Nah, itu kalimat-kalimat yang simple orang tua kita dulu berasa gitu ya. Maksudnya apa? Terus belajar, ya, terus ngaji. Makanya Imam Abu Hanifah, Pak, Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya oleh salah seorang ulama, yo Imam Abu Hanifah, kenapa kamu ini mendapat ilmu yang sangat banyak? Ya, mendapat ilmu yang sangat banyak, luas banget ilmumu. Ma balagta mimma balagta minal ilmi, kamu sampai kedudukannya sangat tinggi ilmu kamu nih. Apa sih resepnya? Kata beliau, apa sih resepnya? Katanya, apa kuncinya ini apa? Kata beliau, ma bakhiltu bil ifadah walastankabtu bil istifadah.
Kata beliau, aku nggak pernah pelit memberikan faedah ke orang. Aku punya ilmu, aku berikan ke orang. Dan aku nggak pernah sombong untuk istifadah. Tuh. Istifadah apa? Ngambil ilmu. Datang ke pengajian. Ah, ini mah gue udah tahu, gue gak denger, gue gak ngaji dah. Ya, aneh mah ustadznya mah keukur nama gue dah, gue gak ngaji. Nah, ini yang menyebabkan orang nggak bisa menambah kualitas keilmuannya. Stuck di situ aja. Tapi kalau dia nggak pernah pelit dengan sesuatu yang dia tahu, dia kasih. Dan dia nggak pernah sombong, ya, untuk istifadah dari orang lain. Nggak tahu, tanya. Ya, Ana sering tanya Pak. Ana sering nanya Ustaz Khairani kalau ada muskilah Ustaz Khairani. Ustaz Khairani mentok baru ke guru Ana. Atau ke teman-teman Ana dulu nih yang pinter-pinter mentok, baru kita tanya ke Syekh Toha, Habib Umar, Al-Atos. Baru kita tanya. Ya. Makanya kalau bisa, kalau kita keluar dari pondok atau apa, jangan hilangkan kontak sama guru-guru kita. Nah, itu sangat penting. Ya, ketika ada permasalahan, pasti kita bertanya kepada beliau-beliau. Jadi yang kedua, ayakuna bil arabiyah, mesti dengan bahasa Arab. Nggak bisa belajar. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, perhatikan huruf-hurufnya. Nah, tasyahud akhir karena termasuk rukun qauli, sama kayak Fatihah. Ya, jadi bacaannya mesti benar. Jadi bukan hanya privat baca suratul Fatihah, privat baca tasyahud akhir. Karena dia termasuk rukun. Ustadz dulu sholatnya ini nggak benar, insya Allah diterima sama Allah, Allah maafin. Yang penting sekarang kita sudah tahu, kita perbaikin. Ya, kita perbaikin terus. Ya, itu kan gunanya belajar, kita mesti memperbaiki diri. Membenahi kita punya diri. Yang tadinya kita misalkan sholatnya berantakan, alhamdulillah udah benar. Yang tadinya kagak sholat, udah sholat. Yang tadi sholatnya begini, jadi begini. Nah, itu namanya memperbaiki kita punya diri. Ya, itu gunanya kita ngaji. Kalau kita ngaji kemana-kemana, tapi kita nggak, diri kita nggak menjadi lebih baik, ya ini hati-hati. Ya man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jangan sampai tertipu kita. Ngaji kemana-mana sampai, tapi kita nggak ada yang berubah di diri kita. Nah, itu hati-hati, dikhawatirkan tadi kita bukan tambah dekat sama Allah, tapi tambah jauh. Jadi terus perbaikin diri kita. Ya, aneh ngomong buat diri aneh juga ya. Jadi yang ketiga, mura'atu hurufiha, perhatikan hurufnya. Ya, mana hurufnya? Ini huruf apa? Huruf ain. Ya, perhatikan huruf-hurufnya. Yang keempat, mura'atu tasydidatiha, perhatikan tasydidnya. Oh, di dalam apa namanya tasyahud akhir ada tasydidnya. Harus kita perhatikan. Ya. Wahya wahid wa isyrina tasydidatan. Ya. Tasydid suratul Fatihah. Tasydid tasyahud akhir ada 21 tasydid. Ya, sempurnanya, dan minimalnya ada 16 tasydid. Ya. Ditambahin as-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka assalamu alayna. Nah, itu yang ditambahin, tadinya 16 ditambahin 5 jadi 21. Nanti kita bahas ya tasydid-tasydidnya secara terperinci ya. Nah, bacaannya apa aja sih? Nah, nanti ada di kitab Safinatun Najah juga ada di sini. Yang kelima, adamul lahnil mukhil bil ma'na. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah maknanya. Tak boleh bacaan tasyahud akhir yang bisa merubah maknanya. Sama kayak Fatihah. Makanya orang itu yang ummi tidak diperbolehkan, ya bukan tidak diperbolehkan, tidak bagus atau tidak afdal menjadi imam. Boleh jadi imam orang yang ummi, ya. Yang ummi apa? Orang yang tidak fasih, yang tidak benar bacaan suratul Fatihahnya. Ya, misalkan kaf dibilang ko, ya, atau ko dibilang kaf, ya pokoknya bisa merubah makna dah. Ya, ini hati-hati, ya. Mesti yang benar-benar faham tentang bacaan Fatihah. Makanya kita jangan pernah malu untuk belajar suratul Fatihah. Ya. Kalau yang belum belajar itu setiap malam Kamis kita masjid nih udah terbuka pintu buat belajar. Tinggal kitanya saja mau tidak belajar. Ya, sudah dibukakan jalan sama DKM.
Sudah diberikan hidayah oleh Allah, tinggal taufiknya kita ini gimana. Kita sebenarnya nggak kehilangan, nggak kekurangan hidayah, Pak. Hidayah sangat banyak di HP kita, ada Quran. Ya, ada kitab-kitab salaf, ada PDF, tapi taufiknya kita untuk baca Quran, nah ini yang kurang. Taufiknya yang kurang. Minta dia taufik sama Allah Subhanahu. Kalau nggak tahu taufik di mana, ke rumah Haji Marta. Gia Marta, ya ada situ taufik. Kiai Marta punya anak namanya Ustaz Taufik, ya. Taufik. Jadi yang kelima, tidak boleh merubah makna, ya. Merubah makna nggak boleh, ya, mesti pas. Ya, makanya dia bilang apa? Kursus atau belajar tentang baca tasyahud akhir. Ya, terutama makharijul hurufnya dan juga tasydidnya. Yang keenam, ayati bihi qaidan. Ya, baca tasyahud akhir mesti dalam keadaan duduk. Ya, mesti duduk, nggak boleh lagi diri. Ya, dalam keadaan duduk. Ya. Yang ketujuh, ayyusmi anafsahul qiraah. Ya, mesti dirinya mendengar bacaan tersebut. Ya, mesti bacaannya terdengar. Karena rukun kauli. Kalau rukun kauli apa sih? Rukun kauli itu yang mesti terdengar sama kita punya kuping. Takbiratul ihram mesti diucapin, Allah, kedengeran. Jangan dalam hati. Nah, itu dalam madhab Syafi'i nggak sah. Baca Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mesti kedengaran sama kuping kita. Kuping kita saja cukup. Kuping orang lain tidak mesti. Ya, kecuali imam. Ya, imam kalau sholatnya jahar dijaharin. Kalau sholatnya sir ya sir. Ya, nah tapi bacaan suratul Fatihah dan rukun-rukun qauli yang lainnya diantaranya tasyahudun akhir mesti terdengar sama kita punya kuping. At-tahiyyatul mubarakatus misalkan, shalawatut thayyibatulillah, ya, mesti kedengaran. Nah, kadang kita belum paham. Oh iya, baru paham Ustaz. Alhamdulillah dapat ilmu berarti. Kita ngaji nggak sia-sia. Ada yang kita bawa pulang, biarpun sedikit, ada yang kita bawa pulang. Oh, tasyahud akhir mesti kedengeran tuh. Oh, mesti kedengeran. Gua nggak tahu Ustaz dulu kemarin. Udah, ya, taubat sama Allah, kita perbaikin sekarang, ya. Orang yang beruntung kan apa, Pak? Orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Ya, bukan lebih baik dari orang lain. Lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari kemarin bacaan kita masih beletot-beletot, sekarang dia tahu tasyahud akhir termasuk rukun qauli diperbaikin dia. Wah, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Ya, lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya. Yang kedelapan, at-tertib, mesti tertib, ya. Mesti tertib berurutan, ya. Tertib, mesti tertib. Wah. Yang kesembilan, al-muwalah, mesti berurutan, ya. Ya, enggak dibacain daromlinya deh, ya, pokoknya mesti berurutan. Yang kedua, ba'dun nas yatasahal. Ya, sebagian orang itu kalau dikasih kunci menggampangkan. Kita tahu kuncinya, gampangin. Banyak kan yang ngegampangin siapa? Yang paham. Nyari selaknya, nyari hilahnya. Ya. Riba yang tadinya haram dihalal-halalin, gimana caranya biar halal? Uang zakat nih yang tadinya begini, gimana caranya nih biar halal? Biar ustadz jadi halal nih nerima zakat. Ya, makanya Anda pernah waktu itu dikasih setiap lebaran tuh Pak, suka dikasih duit kan? Lebaran dari beberapa masjid, bukan THR ya. Sat, ini duit apa nih? Hadiah, Sat. Oh, hadiah. Kalau zakat ini nggak terima. Lu Pak RT juga pernah ngasih tuh dari Azikro tuh. Anda tanya, Pak Rito, ini duit apa Pak Rito? Hadiah, Ustaz. Oh, hadiah. Kalau duit zakat ini nggak terima. Ini karena Anda nggak berhak menerima zakat. Kalau kita terima haram. Nggak terima haram. Ini kan kita kita kantong-kantongin aja. Kalau gocap kita bilang, ini nggak terima uang zakat. Juta, share, insya Allah. Kita lihat. Dikasih gede dulu, bayar itu gopek tuh. Iya, tanya Pak Rito. Pak Rito ini duit siapa? Duit apa nih Pak Rito? Duit hadiah THR. Oh iya, insyaallah.
Nah, jadi kita bukannya apa-apa, soalnya kan berbenturan dengan Idul Fitri, biasanya kan zakat, ya. Jadi kalau ngasih guru jangan pakai bilang sodako atau zakat, jangan, bagusnya hadiah. Karena sodako itu kesannya kayak su'ul adab jadinya, kurang sopan. Kalau kita ngasih hadiah, sodako sat, wah sodako, nih kita minta-minta banget gitu ya, hadiah. Nah, makanya kalau dikasih apa namanya bulanan tuh bukan bayaran disebutnya, apa? Bisyarah. Bisyarah kabar gembira, kabar gembira, bukan bayaran. Karena guru nggak minta bayaran, ya cuma kesadaran, cuma kesadaran. Nah, guru ini kan bukan malaikat, air aja bayar, kencing bayar nggak bayar? Ini kesadaran, bisa capek. Guru nggak pernah minta bayaran, cuma kita kesadaran, ya pantasnya gimana, urufnya gimana, menurut kebiasaannya gimana nih umumnya, ya. Mana tadi? Sampai mana tadi tuh? Mualah. Nah, ini terus pembahasan apa sih sekurang-kurangnya tasyahud? Ya. Sekurang-kurangnya tasyahud di sini dikatakan at-tahiyyatu lillah. Nah, ini kayaknya kurang alif lam, la ala shawab nih kurang alif lam. Assalamu alayka. Ya, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sekurang-kurangnya tasahud. Ya. Ada yang ditambahin wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang nambahin begitu. Ya. Nah, itu sekurang-kurangnya tasyahud. Jadi yang mesti benar-benar bacaannya kita itu benar, itu tuh yang sekurang-kurangnya tuh. Kalau yang lain-lainnya agak salah-salah dikit masih maafin. Bagusnya sempurna. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu sekurang-kurangnya dalam tasyahud itu mesti dibaca. Sholawat enggak, Sat? Sholawat rukun yang lain. Tidak disebut tasyahud, rukunnya yang lain. Sholawat itu rukun lain disebutnya. Nah, itu yang at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimalnya. Kalau kita kan biasanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Nah, itu akmalnya, Pak. Itu sempurnanya. Ya, sempurnanya. Nah, itu perbedaan antara minimalnya tasyahud dan sempurnanya tasyahud. Nah, jadi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang selanjutnya, rukun yang ke-10, al-qu'udu fit tasyahudil akhir, duduk di dalam tasyahud akhir. Ya, ini dipisah sama Shahibul Musannif. Ya, di dalam tasyahud akhir mesti duduk. Ya, tidak boleh berdiri. Ya, kalau dia mampu untuk duduk. Ya. Ar-ruknul hadi asyar, rukun yang ke-11, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi. Rukun yang 11 adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mesti ada solawat, ya, di dalam salat kita. Nah, dalam salat kita mesti ada solawat. Minimal sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Paling minimal itu. Paling minimal. Sah udah. Ya, jadi dalam salat mesti solawat. Dalam khutbah Jumat juga mesti sholawat. Ya, jadi kita tuh coba kita fahamin nih. Oh, ini berarti segala aspek ibadah kita Allah ajarkan kita untuk ingat sama Nabi Muhammad. Karena kita bisa sholat sebab siapa? Nabi Muhammad, Pak. Kita bisa dapat hidayah Islam bersebab perjuangan Nabi Muhammad. Makanya jangan lupakan Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaih apa min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in atau kama qala Nabi SAW. Tidak sempurna
iman kita sampai hatta ahabba ilaih, sehingga sekalian jadikan aku lebih kalian cintai min walidihi, dari kedua orang tua kalian, wa waladihi, anak-anak kalian, wa nasi ajma'in, dan seluruhnya. Ya, auka maqala Nabi SAW. Jadi kalau kita ragu baca hadis disebutin tuh ujungnya belakangnya auka maqala, biar tidak jatuh dalam kedustaan. Itu dalam kitab Fathul Bari. Kalau kita mengucapkan hadis kita lupa teksnya atau kita lupa ibarahnya, ya, atau lagi lapar apalagi apa misalnya lupa gitu, sebutin belakangnya auka maqala Nabi SAW, agar kita tidak jatuh dalam kedustaan. Itu Anda punya guru Habib Salim sering ngucapin hadis disebut auka maqala, sering nyebutin kamu, padahal hadisnya benar. Kenapa? Khawatir beliau jatuh dalam kedustaan. Apalagi kita yang hafalannya banyak lupanya. Ya, banyak lupanya. Nabi nggak ngomong begitu, ketambahan sedikit sama kita. Nah, ini hati-hati menjadi sesuatu yang kita ngada-ngadain. Nabi nggak ngomong, kita ngomong gitu. Waduh, dosanya besar tuh. Makanya kita tutup auka maqala Nabi SAW. Jadi rukun yang ke-11 adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Wa akmaluha, dan sempurnanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebagian a'immah, sebagian para imam menganjurkan, disunnahkan untuk ditambahkan lafaz siyadah Sayyidina, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagian a'immah. Kenapa? Mura'atan lil adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, untuk beradab kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tambahin Sayyidina. Intinya dua-duanya sah. Ente mau nggak pakai Sayyidina sah, mau ditambahin Sayyidina sah. Tapi kata sebagian ulama, pakai Sayyidina lebih sopan dan lebih beradab kepada Nabi SAW. Nabi itu nggak pernah pengen dirinya itu dimuliakan. Lu panggil gue Sayyidina, lu hormat. Enggak, Nabi. Cuma kita sebagai umatnya, walaupun nggak dipinta sama Nabi untuk menghormatinya, sudah sepantasnya kita menghormati Nabi SAW. Ya, sama seperti Sayyidina Hasan bin Sabit kan, pujiannya apa tuh? Sayyidina Hasan bin Sabit ketika Nabi SAW datang diri, yang sahabat yang lain pada duduk, tanya kenapa? Dikeluarin syairan nama Sayyidina Hasan bin Sabit. Ya, sungguh bahasa kita ini sungguh bodoh melihat sesuatu keindahan mereka berdiam diri tidak berdiri, mereka duduk tidak berdiam diri, tidak berdiri. Nah, kata beliau begitu Sayyidina Hasan bin Sabit nih, sungguh sesuatu yang bodoh melihat sesuatu keindahan mereka tidak berdiri. Nah, Nabi diam tuh. Tapi nggak bilang nggak boleh, didiamin sama Nabi SAW. Sayyidina Hasan bin Sabit itu dulu tukang nyelak Nabi, masuk Islam jadi penyairnya Nabi SAW. Salah satu syairannya apa? Apa sesat? Ya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, apa? Mana sebelumnya? Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, keindahanmu wahai Nabi Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan seolah-olah terbebas dari segala kekurangan. Kama qad khuliqta kama tasha'u, sebagaimana engkau diciptakan seperti yang engkau inginkan. Itu pujian Sayyidina Hasan bin Sabit kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, keindahanmu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Saking gantengnya Nabi Muhammad, nggak pernah keindahanmu ini dilahirkan oleh mandul perempuan yang melahirkan seperti Nabi Muhammad. Bahasanya begitu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan seolah-olah terbebas dari kekurangan. Sempurna sekali, akhlaknya bagus, orangnya ganteng, beradab, sopan, ilmunya luas, Masya Allah, ibadahnya rajin sampai kakinya bengkak. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seperti engkau diciptakan pesenan nih. Pesenan. Pesenan. Enggak ada cacat tuh soalnya. Pesenan. Kalau pesenan gimana, Pak? Kita barang nih, beli barang mesen buat masjid dadakan sampai pesenan. Kira-kira pesenan lebih cakep enggak? Cakep, beli baju aja kalau pesenan. Nih yang sini ada kantong rahasianya ya.
Yang ini jangan terlalu sempit, agak longgar dikit. Nah ini mindsetnya cakep nggak? Cakep, pesenan. Nah kalau beli di pinggir jalan, ya sekadanya. Nah ini daripada menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi memuji Nabi Muhammad boleh. Karena pujian kalau kita fahamin itu hakikatnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan segala puji bagi Allah. Kalau ana lebih cocok segala puji milik Allah. Ngartiin nih kalau ana. Kenapa? Segala sesuatu pujian itu milik Allah, kembali kepada Allah. Antum muji misalkan. Muji Ustadz Syihab, Masya Allah Ustadz Syihab suaranya bagus, orangnya soleh. Ustadz Syihab bisa suaranya bagus, ibadahnya rajin. Siapa yang memberikan? Allah. Kita muji Nabi Muhammad begini. Siapa yang menciptakan Nabi Muhammad? Allah. Jadi segala pujian semua kembalinya kepada Allah. Ya, azan ya. Jadi akmaluhu nanti dia wallahu alam bis-shawab rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.